tahapan persiapan menjelang sholat. Persiapan untuk menjelang sholat ini ada beberapa hal. Sebelum sholat apa yang harus dilakukan, ini insya Allah ada 10, nanti kan satu persatu. Ya Bani Adam, wahai anak turunnya Adam, khudhu, mengambillah kamu sekalian, zinatakum, pada perhiasan kamu sekalian. Kalau di sini berarti pakaian. Inda kulli masjidin, ketika akan mendatangi setiap masjid. Sekalian anak Adam masjid untuk beribadah, maka pakailah perhiasamu, memakailah pakaianmu yang baik, yang bersih, yang sopan, syukur-syukur ambune wangi. Wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah, walatusrifu, dan jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan isrof, jangan berlebihan. Ya, makan untuk kekuatan, karena kalau makan berlebihan, isrof, itu juga ada resiko. Innahu, sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa al-musrifina, pada orang-orang yang melanggar, orang-orang yang isrof. Nah, ini ada 10 hal persiapan untuk menjelang sholat. Yang pertama adalah bersiwak. Kalau sekarang ya menggosok gigi dan mulut agar tidak berbau. Sebab kalau orang sholat kemudian mulutnya bau, nek awake dhewe betah tapi tonggo kiwa tengene niku lho, nggih, sing gak betah, ya, mengganggu kekhusyukan diri sendiri juga orang lain. Nah, hadisnya, seandainya saya tidak khawatir memberatkan pada umatku, maka setiap sholat saya perintahkan untuk bersiwakan, untuk membersihkan mulut. Nah, itu perlunya orang sebelum sholat membersihkan mulutnya agar bisa khusyuk, bisa konsentrasi, Yang nomor 2, untuk menjelang sholat ini, persiapan menjelang sholat, wudhu dengan sempurna. Nah, karena dengan wudhu dengan sempurna, ya, maka sholatnya bisa sah karena wudhunya sempurna, dan akan mendapatkan kefadolan, ya, bagi orang yang wudhunya sempurna, karena ada ancaman. Yang nomor 3, tidak menahan buang hajat. Jadi sebelum sholat, sing kebelet ya dikeluarkan dulu, yang mau berak dikeluarkan dulu. Penting mana sholat dengan ke WC? Penting pundi? Ya penting sholat. Nah, untuk menjaga kekhusyukan, ya, buang airnya didahulukan, ya, buang air besarnya didahulukan. Karena apa? Untuk menjaga kekhusyukan sholat. Dan sholat kalau ngempet, nah, nggak kalau ngempet, kadang-kadang khusyuk angel, apa maneh? Ngempet. Soalnya ini takut, lah niku penting pundi Pak? Sholat kalih ten WC niku. Nah, ya tetap penting sholat, ya cuma ke WC-nya untuk menjaga kekhusyukan, ya monggo, nah, dipersilahkan. Yang nomor 4, ketika lapar dan makanan sudah siap serta waktu sholatnya masih panjang, maka mulailah dengan makan dahulu. Dengan makan dahulu. Yang dimaksud di sini
lapar yang sampai mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau zaman Nabi memang jarang makan. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Umpama lapar ngoten ya jarang lah kita. Sing sampai lapar mengganggu sholat, kekhusyuan sholat itu jarang. Bahkan lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Jane aku ya kepengin poso tapi sih gak kuati luwene lah, padha ae karo gak seneng poso gitu. Ya itu makan dulu. Yang sekiranya makanan itu tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat, silahkan makan. Karena orang yang lapar itu untuk khusyuk, konsentrasi sulit, maka perlu makan dulu. Tapi sekiranya masih kenyang, ya mendahulukan sholatnya, nanti makannya ditunda. Yang nomor 5, nah, berjalan menuju masjid, keluar dari rumah. Jadi berjalan menuju masjid, keluar dari rumah, tenang, tidak terburu-buru, khusyuk, tawadhu, mukhlis lillah karena Allah. Mboten usah melayu lah, biasane nek wong salate niku kesusu metu ka omah wis melayu, kadang-kadang sandale pedhot. Luputi sandale pedhot, sandale mencolot. Nek kelompone melisi. Nah, iya harus tenang, khusyuk, tetap tawadhu, tetap niatnya mukhlis karena Allah. Dan juga berharap berangkat dari rumah, berharap untuk mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan Allah. Memang niat dari rumah berangkat ke masjid ada niat. Nah, sehingga berangkatnya tetap tenang, tetap khusyuk, tetap tawadhu, karena punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah dan pengampunannya. Baca dalilnya. Yang nomor 6, memasuki masjid dengan penuh rasa takjub. Masuk masjid dengan penuh rasa takjub. Jangan gojekan, jangan guyon-guyon, tetap menghormat. Apa masalahnya? Karena masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Ya, kita masuk rumah Allah, ya jangan guyon, jangan gojekan, ya harus menghormat. Adalah rumah Allah. Ya, diibaratkan orang yang mau masuk istana atau mungkin kantornya pejabat, tidak mau peringisan gojekan, ya tetap takdim menghormat. Apalagi ini masuk rumahnya Allah. Dan paling baiknya tempat dunia ini adalah masjid. Sebaik-baiknya tempat di dunia ini adalah masjid. Kemudian masuk masjid dengan kaki kanan dulu sambil berdoa. Insya Allah nek berangkat dari rumah bisa khusyuk, bisa tawadhu. Masuk masjid ini masih ingat, oh ya kaki kanan dulu, kemudian berdoa. Tapi nek masuk masjidnya karo ngobrol, gedobros apa gedabrus niku enggak. Wis masuk masjidnya kaki kiri tidak sempat doa. Nah, itu karena kurang takzimnya, berarti kurang takzim terhadap rumah Allah, memasuki rumah Allah. Yang nomor 7, ketika telah masuk masjid tidak ramai dan tidak bersuara keras. Ya tetap kondisi tenang, khusyuk, ngomong ya diatur, jangan sampai suara yang keras sehingga mengganggu orang yang beribadah di masjid. Karena pada saat Nabi masuk masjid, kemudian orang-orang yang di masjid ini membaca sholat sambil membaca Quran dengan keras, oleh Nabi ditegur. Ya, saya berpengertian, saya punya keyakinan
di antara satu dengan yang lain ini saling mengganggu, maka bacanya jangan keras-keras. Itu berarti bersuara keras di masjid itu tidak dibenarkan. Ya, jangan guyon, ya, jangan lahan. Ya, artinya tetap bisa zikir kepada Allah. Kalau orang itu niat dari rumah sudah baik, insya Allah di dalam masjid itu tidak sempat akan bercerita selain urusan ibadah, karena ingin mengharapkan rahmat Allah dan pengampunan Allah niatnya dari rumah menuju masjid. Yang nomor 8 tidak rame. Kemudian nomor 9, menjelang sholat supaya menghayati bahwa sholat ditunjukkan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah, munajah, berbisik-bisik dengan Allah. Jadi kita mulai mengerjakan sholat, masuk masjid mengerjakan sholat, nah, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah ingin mendekatkan diri pada Allah lewat sholat, ingin munajah, berbisik-bisik dengan Allah. Dan pelaksanaan sholat itu hanya sebentar, tidak lama. Bahkan ada yang bercerita, umume sholate wong jamaah iki rata-rata 5 menit sampai 6 menit, yang 10 menit jarang. Kalau tadi dijelaskan, nanti di bawah dijelaskan, kalau kekusuannya, kalau sholatnya hanya 5 menit, kalau kekusuannya dapat paling banyak separuh, itu hanya berapa detik nih? 30 detik kekusuannya. Nah, ini perlu kita belajar di dalam memasuki sholat, bisa menghayati bahwa sholat ini adalah ditunjukkan takarub, mendekatkan diri pada Allah, munajah, berbisik-bisik dengan Allah. Nah, maka kita ya harus menjaga, harus menjaga. Yang nomor terakhir, bertekad, apa bertekad itu? Ya, berusaha dengan sekuatnya, sekuat hatinya, mengerahkan seluruh kemampuannya mulai takbiratul ihram sampai salam agar bisa selalu konsentrasi ingat Allah. Ya, dikerahkan sampai dari gerakannya ini adalah gerakan untuk tawadhu kepada Allah. Nah, tidak memberi peluang kepada setan, karena setan mengganggu orang sholat itu diingatkan urusan keduniaan. Udkur kada, ingatlah kamu dengan ini, ingatlah kamu dengan ini. Itu adalah perbuatan setan. Ya. Jika kita berhasil bisa khusyuk, bisa ingat pada Allah, maka kita beruntung akan mendapatkan kesempurnaan sholat kita. Tapi kalau tidak berhasil karena gangguan setan, maka setan yang akan senang. Ya, setan yang senang kita tidak berhasil, sehingga sholat kita tidak bisa sempurna. Nah, padahal perintahnya Allah, wa aqimis sholah li dzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku Allah. Berarti orang sholat usaha bagaimana supaya mulai dari takbir sampai salam itu artinya bisa ingat pada Allah. Ya, belajar gitu. Kita belajar sama-sama karena perlu waktu untuk bisa khusyuk. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.